Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Ya, inilah detik-detik seorang petugas polisi di Sunnyvale, California pada Selasa waktu setempat berhasil menyelamatkan seorang pria dari tabrakan kereta yang melaju. Konflik bersenjata memperebutkan kota Aden terus berlanjut. Tentara yang loyal kepada Presiden Abd Rabbuh Mansur berhasil menahan serangan balik pemberontak Houthi. Kelompok Houthi terus menekan posisi loyalis Presiden Abd Rabbuh Mansur yang bertahan di kota Aden. Salah satu pangkalan militer yang terletak di luar kota Aden berhasil diambil alih oleh gabungan tentara dan milisi bersenjata pro-presiden. Pertempuran di Yaman telah berlangsung hampir setahun dan puncak perang saudara pecah saat pemberontak Houthi berhasil merebut ibu kota Sana'ah pada bulan Januari yang lalu. Konflik semakin meluas saat Iran turun membantu kelompok Houthi dan Arab Saudi serta koalisi Arab mendukung kelompok loyalis Presiden Abd Rabbuh Mansur. Sekitar 100.000 warga Yaman menjadi pengungsi dan ribuan lainnya tewas. Pemirsa mencoba menyerang petugas saat razia balap liar di Jalan Komplek Pemkab Bogor. Pria yang diduga provokator ini kemudian dibawa ke Mapores untuk dimintai keterangan. Dari razia, polisi menilang 150 pengendara motor. Namun tidak menemukan oknum polisi yang dilaporkan ikut dalam balap liar. Razia bertujuan untuk menimbulkan rasa aman dan mengantisipasi tindak kriminal. Terlebih, balap liar hingga dini hari berpotensi mengganggu suasana umat Islam yang menjalankan sahur. Razia akan terus digelar di lokasi-lokasi balap liar di wilayah Kabupaten Bogor. Ya pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa terjadi ledakan bom yang terjadi di perumahan Puri Patene, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk informasinya kami sudah bergabung bersama dengan kontributor Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Vincent Walgi. Selamat sore Vincent, bisa Anda ceritakan seperti apa kronologisnya? Selamat sore, ya. Jadi kami laporkan sementara ini sementara tradisi lokasi ledakan di Puri Patene.
Kalau untuk kronologi sendiri, daerah Bandar pun belum, masih dalam penyelidikan, hanya saja beberapa dari warga menyebutkan. Pukul berapa tadi ledakannya terjadi, Vincent? Pukul 15.30. Bisa diulangi kembali, suara Anda masih kurang jelas? Pukul 15.30, Saskia. 15.30 waktu Indonesia Tengah ya? Waktu Indonesia Tengah. Oke, seberapa besar ledakan ini? Apakah ini cukup masif atau ledakan ini hanya dalam ukuran yang sangat kecil? Berdasarkan pantauan di lokasi, ledakan cukup besar karena satu rumah dan dari informasi terakhir ada korban tewas 2 orang dan korban luka ada 3 orang yang tercepat sementara ini. Oke, sampai sejauh ini apakah sudah ada informasi korban luka maupun juga korban jiwa? Sampai yang kami catat tadi, sejauh ini berdasarkan data yang kami catat ada 2 korban tewas. 2 korban tewas. 2 korban tewas dan korban luka itu ada 3 orang dan saat ini masih dalam pemeriksaan tim di Oke, korban tewas ini laki-laki atau perempuan? Apakah ini juga warga di perumahan Puri Patene? Keduanya adalah warga. Kalau untuk berdasarkan informasi dari kepolisian, korbannya dua-duanya perempuan dan satu di antara korban ini adalah pemilik rumah dan satunya lagi itu karyawan. Oke. Karyawan. Kemudian korban luka sendiri ini dibawa kemana? Sekarang ini sementara dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Selalu kerusakan apa saja yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh bom ini? Kalau untuk kerusakan sendiri, satu rumah itu di kompleks ini, tepat di lokasi kejadian ini, rumah ambruk akibat ledakan bom tadi. Diduga bom ini adalah pentimbunan mencoba merajut bom ikan. Ditemukan semacam 2 dos bahan peledak aktif di lokasi kejadian. Artinya bom ini berada di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Apakah ada informasi siapa pemilik rumah tersebut? Apakah memang warga yang sudah tinggal lama atau seperti apa? Jadi keterangan orang tempat korban ini adalah pemilik rumah, tapi dia berstatus kontrak. Kalau untuk lama tidaknya ini kita masih cari-cari informasi kepada pemerintah tempat. Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Apa saja penanganan yang sudah dilakukan? Saat ini ada 2 komite tim dengan turun ke lokasi, sementara melakukan menetralisir lokasi ledakan, jangan sampai ditakutkan agar tidak terjadi ledakan susulan. Dan sementara ini bahan peledak ini juga masih sementara diamankan di lokasi. Oke, artinya ini belum bisa disimpulkan ledakan akibat bom, hanya ledakan saja seperti itu? Iya, bisa dikatakan seperti itu untuk sementara. Oke, mungkin bisa digambarkan juga Vincent seperti apa suasana perumahan Puri Patene ini sendiri. Ini komplek perumahan apa, kemudian juga tepatnya berada di mana? Jadi lokasi ledakan ini ada di wilayah Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sementara ini warga lagi dievakuasi, diamankan juga aparat kepolisian yang menetralisir lokasi dan warga, sementara warga di sekitar itu dijauhkan dari titik ledakan karena saat ini kepolisian mengupayakan untuk menetralisirkan bom yang masih aktif di lokasi ledakan. Dan warga saat ini masih berkerumun di sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Baik. Artinya saya coba kembali konfirmasi bahwa terjadi ledakan seperti itu ya, belum bisa dipastikan apakah ini bom atau bukan. Kemudian terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah di perumahan Puri Patene yang mengakibatkan satu rumah
hancur seperti itu, ambruk. Kemudian ada 2 korban tewas, dua-duanya adalah perempuan dan 3 korban luka. Ini saat ini yang dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan hingga saat ini polisi sudah memberi garis polisi dan juga sedang melakukan penyidikan terhadap ledakan ini. Begitu Vincent Walgi? Ya, betul sekali. Baik. Terima kasih Vincent Walgi atas informasinya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.